Halo teman-teman, kembali lagi di Kuli Kasus. Kita akan membahas masalah-masalah yang ada di Kota Depok ini, yang sedang hot-hotnya. Sedang hot-hotnya. Apa nih, Di? Kemarin ada banyak ibu-ibu kayaknya ya, Di. Kayaknya ini udah jadi masalah yang mungkin bukan Depok doang ya. Mungkin di berbagai wilayah lain juga ada. Kemarin gua minggu-minggu akhir-akhir ini lagi ngegarap soal dapur MBG. Banyak tuh kayaknya dapur MBG mah. Mungkin ya makanya tadi kenapa gue bilang mungkin masalah ini bukan cuma di Depok, karena program MBG kan juga banyak masalahnya. Nah, ya makanya kan Pak Presiden kita kan sedang mengevaluasi lagi kan soal MBG ini kan, mengevaluasi. Sebenarnya visi misinya bagus ya. Cuman pelaksanaannya aja kan yang mungkin ada beberapa kendala kan segala macam. Kayak misalnya terakhir ini gua liputan di Komplek Timah Pangkalan Jati Baru Cinere. Nah, itu jadi ada dapur MBG atau SPPG ini tuh. Jadi dia tuh mungkin di awal pembangunan SPPG-nya ini tuh sempat ada miskomunikasi sama warga, yang dimana pihak yayasannya ini tuh datang ke RT RW ya kan, tapi nggak ke sowan ke lurah gitu, mungkin juga nggak ke warga juga kan. Akhirnya mereka ini ngebangun lah SPPG itu di akhir tahun, gue lupa bulan apa, pokoknya akhir tahun dia ngebangun. Nah terus kemudian ketika prosesnya sudah 80% barulah warga merespon. Karena baru tahu kali ya. Ternyata mau dibikin dapur gitu. Mungkin awal-awal ini mau dibangun apa nih ini kan, rumah warga nih kan. Berarti benar-benar tadinya itu udah dicat aja. Kiri kanannya rumah warga ya. Ya rumah warga di dalam komplek lah. Komplek ya. Dalam komplek. Warga mungkin pertama cuek ya kan. Mau kenapa nih? Ya udahlah mungkin renovasi rumah biasa gitu. Kan. Pas 80%, wih biru putih nih warga. Wih, ada lambangnya nih. Lambangan tuh, kok SPPG gitu kan. Akhirnya warga merespon lah soal itu, akhirnya minta agar untuk jangan beroperasi dulu atau jangan dituntasin dulu lah pembangunannya, biar ngobrol dulu sama warga. Kenapa sih kok lu udah main asal bangun aja gitu kan. Kemudian oke lah, tahap mediasi pertama dilakukan. Gue lupa tanggalnya kapan, bulannya kapan, awal-awal tahun lah. Itu mediasi pertama, akhirnya warga tetap menolak ternyata. Karena kan ada beberapa poin yang disorot kan, misal dari kekhawatiran soal limbah, limbah padat, limbah cair. Karena yang gue lihat di lokasi memang buntu ya, gang kayak dia tuh kayak dalam perumahan SPPG-nya tapi di buntu gitu loh. Terus kiri kanan juga padat pemukiman juga. Jadi warga mengkhawatirkan itu, sama dari aktivitasnya takut kebisingan juga. Dia kan lingkungan perumahan warga kan, operasi 24 jam, bisa tengah malam juga kan. Benar. Terus lagi kebisingan, limbah, terus lagi infrastruktur kan banyak tuh, lalu lalang segala macam kan. Jadi kayak ada beberapa hal lah yang akhirnya menjadi sorotan, yang kemudian akhirnya ditolak warga. Nah kemudian setelah mediasi pertama ternyata nggak menemukan titik terangnya, masih buntu juga. Akhirnya mediasi kedua dilakukan, tapi tetap menolak juga warga. Sampai mediasi ketiga akhirnya warga nggak ada yang datang karena mereka tetap pada penolakan itu. Keputusan dari penolakan itu. Nah tapi usut punya usut, ternyata pas di mediasi ketiga ini RT dan RW ini menandatangani kerjasama. Jadi kayak SPPG ini tuh udah nawarin beberapa solusi lah. Jadi misalnya ini udah beroperasi nih, yaudah deh gue minta setahun beroperasi aja dulu deh gitu kan. Dana kan udah keluar ya modalnya. Kan, berarti di situ kan kayak ada komitmen gitu. Iya, jadi kan dana lu udah keluar ratusan juta ya kan buat ngebangun, buat modal dulu. Buat modal kan. Belum keputer ya, mandek gitu ya. Mandek ya kan. Duit gua nih kan bisa gitu. Udah dibangun. Terus akhirnya
ya udah deh, gue cuma minta setahun aja deh beroperasi gitu kan. Ternyata warga juga tetap nolak. Jadi kalau lu setahun nggak ngasih 6 bulan deh gitu kan. oke. 6 bulan atau sampai sampai direlokasi gitu kan. Tapi dia bersedia untuk direlokasi berarti atau gimana? Sebenarnya dari mediasi ketiga ini pihak SPPG-nya itu bersedia sebenarnya. Jadi dia ya udah nggak apa-apa deh, gue beroperasi 6 bulan aja sampai direlokasi gitu. Karena kemarin gue sempat ketemu sih sama pihak yayasannya, karena emang dia bilang sebenarnya buat lokasi direlokasinya itu sudah ada di daerah Pondok Labu sebenarnya. Gue lupa namanya jalan apa waktu itu kemarin disebutin. Sebenarnya udah ada. Jadi tinggal beroperasi 6 bulan, habis itu pindah ke Pondok Labu. Pindah ke Pondok Labu. Nah ternyata warga tetap nolak juga karena ya beberapa poin pertimbangan yang tadi gue bilang. Nah akhirnya karena apa ya? Isunya kan kabarnya kan beroperasi di minggu ini di hari Rabu. Sekarang kan kita kan hari apa nih? Jumat. Hari Jumat Jumat. tanggal 20 berapa nih? 22 ya? Kedua. Sekarang kan hari kita podcast nih hari Jumat ya kan. Rabu 2 hari yang lalu tuh sebenarnya beroperasi ya kan. Oh udah beroperasi tapinya? Seharusnya. Oh seharusnya. Niatnya mereka beroperasi cuman karena kabar itu udah beredar di masyarakat, akhirnya masyarakat makin ekstrim tuh. Jadi di hari Selasa kemarin kalau nggak salah deh, itu akhirnya bentuk penolakannya udah bukan lagi lewat mediasi atau demo atau unjuk rasa, tapi mereka ini ke DPRD bersurat, ya kan. Besoknya di hari Rabunya di portal aksesnya 300 meter dari dapur itu. Wih. Portal. Kayak sampai sekarang sih infonya gue udah nanya tadi, katanya sih belum ada aktivitas apapun sih. Katanya mau ada mediasi lagi tadi habis sholat Jumat, cuman ternyata nggak ada. Nggak Nggak jadi. Jadi ya permasalahan SPPG di daerah Komplek Timah Pangkalan Jati Baru Cinere ini masih buntu sih sebenarnya. Jadi kayak mungkin yang jadi perhatian ini terkait regulasi ya mungkin ya menurut gue, karena ya mungkin operasional di dalam perumahan ini menurut gue juga kurang tepat sih. Iyalah. Karena ya Di komplek orang gitu di kan, dalam perumahan di komplek yang ya harusnya tenang Maksud gua nyaman. kurang aja sih buat untuk lokasi. Jadi wajar menurut gua kalau masyarakat itu merespon hal ini dengan keras buat menolak. Jadi kayak ya semoga ada win-win solution lah buat mereka. Tapi bagus ya di situ warganya berarti komitmen berani juga. Komitmen semua juga kompak sebenarnya. semua dengan ada permasalahan ini semuanya mau bersuara. Iya. Itu kan yang penting. Iya. Jangan cuman bisik-bisik aja nggak terima tapi giliran ini nggak ada Nggak diutarakan gitu ya. Iya kayak gitu Ini kan karena mereka sampai demo buat RT RW-nya turun loh, ketua RT-nya, RT dan RW turun. Soalnya RT RW. mereka tuh pas mediasi ketiga ini merasa enggak diwakili sama RT RW-nya, karena pas di hari itu warga nggak ada yang dateng ya kan pas mediasi ketiga. Terus lagi tapi ternyata kabarnya RT dan RW itu udah nandatanganin kerjasama. Nah makanya warga tuh merasa gua Dikhianati lu ya. RT dan RW nggak mewakili gua loh kayak gitu, nggak mewakili gua, lu nggak dapat mandat dari warga atau apalah gitu kan. Ya warga kecewa di situ sampai ke arah sana gitu kan, sampai demo RT RW buat turun, terus demo lagi buat tetap menolak. Akhirnya sampai di itu tuh kemarin di portal sampai di portal hari Kamis nggak salah di portal tuh. tapi itu kan masuknya katanya di wilayah Pangkalan Jati Baru. Iya. Tapi dapurnya itu SPPG Pondok Labu, Jakarta berarti kan Selatan. Jakarta Selatan dong ya. Nah kemarin juga gue nanya tuh ke pihak yayasannya, katanya dia sih operasionalnya ini apa namanya, penerima manfaat ya. Penerima manfaatnya ini dia dibagi 2 wilayah lah, ada yang di wilayah Pangkalan Jati Baru juga, ada yang di wilayah Pondok Labu juga. Nah gue juga belum tahu nih terkait dengan regulasinya lagi kan, kembali lagi ke regulasinya segala macam, dari apakah diperbolehkan gitu kan SPPG di dalam perumahan, Nah, di dalam padat penduduk gitu benar. kan. Terus lagi apakah SPPG ini tuh ya misalnya di wilayah A tapi lu tuh ngasih makannya orang-orang B gitu kan, di wilayah B maksudnya wilayah yang berbeda Iya, gitu kan. Ya jadi masih tanda tanya juga lah, maksudnya mungkin masih banyak harus sosialisasi lagi mungkin, Iya. biar hal ini tuh nggak banyak menimbulkan polemik gitu loh. Nah, sama kayak Aldi itu di wilayah Pangkalan Jati Baru, ada juga di wilayah gue, wilayah Abadi Jaya kemarinan tuh ya. Itu di komplek
Di dalam perumahan di dalam juga. komplek di dalam perumahan Cipayung, Abadi Jaya tuh. Itu warganya pada nolak karena ya itu di dalam komplek kan, karena lalu lalang lah apa kayak gitu-gitunya kan. Berarti Terus ipalnya poin-poin yang disorot juga hampir sama dong. iya. Kayak sampahnya ya kan. Nah, Pembuangannya sih. tapi sayangnya warga-warga itu pada takut ngomong. Waduh. Karena yang pemiliknya itu salah satu yang bisa dibilang pemegang Tokoh. ya tokoh bisa masyarakat dibilang, lah iya. ya. Itu Di sekitar sana, toko masyarakat sekitar Iya. sana. Kalau yang di komplek Timah juga kayak sama lah, serupa lah. Kayak permasalahan SPP ini udah ya bukan hal yang asing lagi kan, udah jadi kayak ladang bisnis gitu kan. iya. Sama bagi Iya, bisnis jadi dong, iya, ya kan? jadi yang emang punya duit, lu punya kuasa, lu bisa di mana aja dipikirnya kayak gitu kali ya. Dibalut pengabdian bro. Dan mungkin ada backup Ah iya benar sih. Ya. Ada lah pasti mah. Suka itu loh. Kadang-kadang tuh hal-hal yang kayak gini tuh dimanfaatin. Ya oke lah, program ini kan emang ada manfaatnya kan. Masuk tapi tuh di dalam pelaksanaannya tuh ada aja gitu yang ternyata tuh nggak sesuai dengan harapan gitu kan. Entah itu dalam pemorsian ya, bahkan ya, Iya. terus dari persiapan bahan-bahan makanan juga gitu. Itu kan harus diperhatikan banget sih. Ya kan baru tadi gua coba untuk konfirmasi ke Korwil Depok, Mas Raka Pratama. Gue tanya Depok nih, ya, Korwil SPPG iya Depok. Korwil SPPG Depok. Gue tanya nih tentang yang di lokasi lo itu ya, Di. Karena itu kan lokasinya itu bukan lokasinya, apa namanya? Namanya itu kan Pondok Labu ya. SPPG Pondok Labu. Pondok Labu udah otomatis itu masuknya Jakarta Selatan dong. Jakarta Selatan. Tapi dia numpang di Depok. Di Depok. Jatuhnya kan Baru, lokasinya di Depok. Terus penerima manfaatnya juga terbagi Jakarta sama di Depok. Itu nggak dibolehin sebenarnya. Oke. Kalau katanya masyarakat. Karena nggak optimal Kayak juga gitu. nggak sih? Ya kan? Ada ini nggak mungkin tanggapan dia setelah itu apa, sanksi kah atau mungkin Itu apa? dia, gua lagi Potensi- tanyain sih. potensial kayak gitu. Cuman belum ada balasan lagi sih sejauh ini kayak gitu sih. Jadi sebenarnya memang tidak boleh karena memang tidak terdaftar di Depok. Harusnya yang Sudah Depok ya di Depok, yang Jakarta Sudah masuk masing-masing Jakarta gitu Selatan. dengan wilayahnya masing-masing harusnya kata dia gitu. Bahkan datanya tuh nggak dipegang ya, Nes? Nggak ada pegang data dia bilang nggak masuk di data di Depok kata dia gitu. Jadi ya bisa gimana ya? Dia balik lagi ke Iya itu regulasi. dia balik itu. lagi ke situ. Bukan hanya regulasi soal tempat mengatur tempatnya di mana, tapi soal izinnya nih. Ya benar. Lu apa sih yang mau Ipalnya ya. lu pengen mendirikan SPPG nih? Lu harus tahapannya apa dulu sih yang harus diiniin? Mungkin tanda tangan warga, Iya. warga sekitar. Itu yang paling dasar nggak sih? Iya, harusnya kan itu Pastinya. yang harus dipenuhi. Kalau kata orang yayasannya tuh kayak buat mendirikan itu kan, kalau misalnya ini regulasi itu kalau kata dia ya regulasinya tuh beda. Jadi kayak kalau mau bangun SPPG itu cukup dari warga aja. Kalau kalau kata si ini ya dari RT RW. Kalau warga ya enggak, lurah juga enggak. Jadi cuma cukup ke RT dan RW-nya aja. Ya nggak bisa lah kayak kalau gitu. kata RT dia mah, dan RW RT yang dan RW karena yang mewakili mereka masa- berdua ini sudah dianggap mewakili Iya, warga. RT. Nggak Gitu. bisa. Ya nggak bisa. Warga. Ntar kalau ada apa-apa warga kayak gitu kan otomatis kelurahan juga terlibat dong. Seharusnya ya. mungkin kan nggak Iya. semua RT RW juga mungkin dia minta bagaimana nih mau ada SPPG rembuk. Minta apa sumber daya manusianya Iya, kan dari rembuk, masyarakat gimana? setempat, nyerap Menyerap tenaga kerja. Iya. tenaga Ya mungkin kerja. itu cuman hanya keputusan sepihak dari RT RW-nya aja. Ya Nggak- itulah kenapa di demo nggak akhirnya. mewakili ya, tidak mewakili Itulah warga. akhirnya di demo. Cuman pas gua konfirmasi ke mereka bilang cukup RT RW karena sudah dianggap mewakili warga, katanya begitu. Nanti kan kalau misalnya amit-amit ya yang udah-udah juga banyak kan ya kayak ada keracunan lah atau apa. Ya kan yang diminta tanggung jawab juga kan yang punya wilayah. basi lah. Iya. Iya kan? Kayak gitu-gitu. Jadi ya harus lebih bijak sih. Nggak hanya RT RW doang kayak gitu kan. Lebih luas lagi kan. Itu seharusnya. dia makanya nah kayak gue juga nemuin sih memang ada di perbatasan ya kayak di wilayah Cimpaon ada dapur yang memang ya itu kan Cimpaon itu kan dekat sama Cibinong dan masuk ke Depok juga ya dan dia juga memang ngambil penerimaan manfaat dari Cibinong. Depok ada nggak?
Ada juga, cuman ya itu dibagi lagi kayak gitu kan. Mungkin memang dia deket perbatasan Cibinong, jadi bisa ngambil ke Cibinong ya. Cuman regulasi yang statementnya dari Raka sendiri kan tidak diperbolehkan harusnya. Atau Kayak mungkin gitu. ini keterbatasan tempat juga kali ya untuk Bisa. membangun SPPG. Jadi Tapi kan SPPG kan dia kan bisa nyewa rumah orang, nyewa kontrakan. mungkin nyarinya kan lebih murah deh. Kalau lebih mahal, bener kagak untung. Maksudnya gimana ya? Bukan gak untung sih, untungnya lebih tipis. Sebenarnya udah untung. Sebenarnya udah untung. Mau kayak gimana juga ini emang Emang jadi untungnya mencari gede ya? untung ini nih. Emang ini apa sih? Kalau Mencari buntung nggak bakalan jalanin. Emang untungnya gede ya? Pantes bisa punya 6, bisa 7. Wah. Ah, itu dia memang. Nah, itu dia lah. Kalau udah ya lo bayangin aja Jadi sehari profit. 6 juta. Oh iya ya, Ya bener. kan? Punya 3 udah 18 tuh. 4 juta sehari. Wow. Makanya ini jadi ladang untuk para pengusaha-pengusaha, Iya. Untuk kalau lo Dik nih pejabat. di bagian dari disdiknya sendiri nih ada nggak sih perhatiannya untuk SPPG kan penerima manfaatnya nih anak-anak sekolah juga kan? Perhatiannya sih dia lebih ke siswanya ya, maksudnya lebih Penerima manfaat. penerima manfaatnya supaya menjaga bagaimana. Kalau di SDIK ini kan lebih ke bagaimana dia menjaga siswanya lebih nggak kena racun atau kena ini. Nggak keracunan nggak kali, nggak kena keracunan. racun. Waspada lah ya. Waspada. Bener kena racun. Waspada kan. Nah. Endus dulu kalau mau makan ya. Nah, yang terjadi yang gue pantau di sekolah-sekolah ini nih kasusnya gini. Ketika SPPG mengirim ke sekolah, nah misalnya makanannya ada yang Kurang fresh. kurang atau- fresh dan bahkan ada cacingnya yang pernah gue temuin, terus dan ada yang basi bahkan nasinya. Nah, orang-orang tua ini protesnya ke sekolah. Iya pastilah. Sekolah karena orang tua tahunya ya itu kan dari sekolah, nggak Sekolah tahu. yang ACC kan. Iya. Kan? Ya. Ya, Nah. tanggung jawab lagi, tanggung jawab sekolah otomatis kan jadinya. Nah, kok jadinya sekolah tuh jadi apa ya? Jadi bahan ya jadi bulan-bulanan orang tua lah istilahnya. Kayak ujung tombak lah gitu. Makanya sekarang setiap sekolah tuh yang gua tahu setiap MBG datang minimal dia ngecek berapa sampel dulu dibuka Food ya, tray-nya. dicium dulu, dicoba Wow. bahkan dicobain. Cobain dulu. Kalau emang nggak apa-apa ya baru boleh didistribusiin ke setiap kelas. Nah itu. Ya kan perjalanan ya. Soalnya kadang-kadang tuh kayak kasus waktu itu gua di wilayah Bedahan ya. Waktu itu gua liputan ada indikasi keracunan lah. Jadi kayak Tapi enggak cuman indikasi sih tuh banyak gitu 15 siswa 15 ya? 15 siswa keracunan. jadi tuh dari SPPG-nya itu kan dia kan masak enggak ya, masaknya kan tengah malam tuh. Iya. Ya kan disalurinnya pagi. Nah, mungkin tuh baru dimakan jam 12 kan, atau di bawah jam 12 yang akhirnya malah jadi basi kan. Karena kelamaan disalurin ke Kalau sekolahnya. kelamaan disimpannya gitu. Sedangkan kan itu udah dimasak dari malam. Nah, mungkin juga dari dapurnya yang dalam keadaan panas ditutup kan nggak Nah, boleh ya. banyak yang kayak Langsung gitu. ya. Iya. Mungkin missnya di sana Buru-buru. tuh buru-burunya ngejar waktu kan ya kan, masa tengah malam Dan ngantuk dia. Dan itu makanya gue lebih setuju omongan siapa ya? Deddy Mulyadi kalau nggak salah. Dia tuh pengen sebenarnya program MBG ini itu dia dikelola oleh sekolah langsung gitu. Maksudnya di kantin. Jadi produksi makanannya di situ dan dia udah tahu siswanya berapa dan jaraknya pun nggak jauh gitu. Jadi selama pengiriman tuh nggak yang langsung masih di lingkup sekolah. Masih di lingkup sekolah. Iya. Berarti masing-masing sekolah tuh ya. Iya, nah Gua sih itu tuh gue setuju lebih sih. setuju kayak gitu sih. Iya sih, bener sih. Masuk akal sih. Cuman kan nggak ada peluang-peluang. Iya, bener. Au. Termasukannya kurang ya. Oh iya, maaf. Keuntungannya kurang ntar. Ya semoga pemerintah Ya. bisa terus evaluasi lah.
Ya, infonya juga kan dipangkas kan ya anggaran MBG dari yang 300 sekian triliun tuh sekarang Sama jadi Purbaya ya. ya sama Pak Menteri Keuangan kita dari yang sebelumnya 300 sekian triliun 330-an nih kalau nggak salah deh triliun sekarang jadi 268 ya kalau nggak salah 200 sekian lah triliun ya itu bentuk evaluasi sih semoga nggak Jadi lebih baik lagi lah ya. ya semoga lebih baik lagi aja sih Tapi anggaran gede aja masih banyak masalah ya. ya apalagi anggaran kecil ya dipotong ya Itu porsinya ntar sedikit apa ya? Ya udahlah begitulah ya mau nggak mau. Karena kan kita- yang paling banyak masalah kan selain apa namanya kayak makanan yang kurang fresh gitu, yang kedua nih pemorsian sih, tapi pemorsian duluan gitu yang jadi highlight di mana-mana di Kedaung juga pernah ada tuh kayak ibu-ibu bingung gitu, kok ini anak saya udah dikasih jagung, terus dikasih apa namanya udah jagung rebus, kacangnya juga kacang rebus, terus satu lagi apa gitu kayak buahnya kayak mangga gitu. Kita kayak orang tua itu itu. menu diet itu kayaknya Padahal tuh anaknya TK, jadi kayak nutrisinya kan nggak sesuai ya kan. Itu bagian orang ininya sih Gizinya, gizi ya, harusnya di itu. SPPG. Bagian gizinya. Kan harus ada protein, sayur. Karbohidrat yang paling penting Ah. tuh sama protein tuh. Oh itu salah satu. Ya, terus juga emang Pak Wakil Wali Kota kita juga kan gencar banget ya. Kemarin-kemarin juga kan Ini banyak sebagai penanggung jawab SPPG, ya? MBG ya. Iya. Percepatan MBG dia penanggung jawabnya. Juga kemarin kan juga sangat perhatiin banget soal IPAL-nya juga Iya, kan. dan ini juga koordinasi sama Dinkes ya tentunya. Benar. sama itu tuh sertifikat ya SLHS. Dan yang kedua benar. juga IPAL sih yang jadi ikut disorot. Ya enggak, karena IPAL ini harus memenuhi dulu baru bisa keluar SLHS-nya. ya sertifikat Gitu. like hygiene sanitasi Salah Dan itu satu tuh banyak syarat. banget, iya banyak banget loh buat SLHS keluar itu banyak banget poin-poin yang harus diperhatikan. dan itu syarat utama buat ngediriin dapur SPPG Iya, kan benar. SLHS itu Kalau misalnya memang SLHS-nya ini belum bisa keluar dalam jangka waktu sekian bulan, ya otomatis harus Tutup. dulu, dipaksa tutup dipaksa harus gitu. karena emang udah jadi syarat utama kan SLHS Iya, itu. kayak Kalau nggak salah dikasih waktu tuh pas Pak gue lupa ya orang BGN waktu itu sempat ke Depok waktu itu kan wakilnya ya, wakil BGN. Wakil Pak Sony. BGN waktu itu ke Depok itu dikasih waktu tuh soal SLHS ini nih. Ya, kan? benar. Buat SPPG yang belum punya SLHS itu dibatasin sampai Agustus kalau nggak salah. Ya. Sampai Agustus. Jadi kalau misalnya lewat ya kan ditutup. Nah, nggak bisa beroperasi. Dan kalau kemarin itu terakhir kita konfirmasi ke Dinkes ya Dik ya. Udah ada 13 yang udah udah pokoknya udah diperingatkan 13 Oke. SPPG yang sudah diperingatkan untuk segera ngebenerin lah apa yang kurang-kurangnya, kalau enggak ya itu pasti akan harus ditutup. Gitu. Tapi emang kata Dinkes ya untuk supaya memenuhi syarat SLHS ini emang susah sebenarnya. Butuh bukan hanya kemauan ya, tapi modal yang besar juga nih. Iya. Modal materi yang besar bagi SPPG. Nah, itu tantangannya SPPG. Mau nggak tuh dia ngeluarin? Ya itu lagi modal lagi. Soalnya kan lu harus bikin cucian piring yang standar. Ya, Ya. dari sink langsung Iya. gitu. Terus pintu masuk sama pintu keluar itu harus beda, nggak boleh satu pintu. kayak waktu itu Pak Wakil gue lupa sidak kemana ke Tapos ya waktu itu ya. Iya. Nemuin di antara di Tapos atau Sawangan gitu. Nemuin apa namanya penyimpanan ompreng kalau nggak salah yang cuma ditutup terpal tuh. Domelin kan tuh akhirnya. Oh nggak boleh ya itu makanya kan itu. Itu dia Bener-bener. kudu dimodalin lagi. Iya. Buat kayak buat penyimpanannya, cuci piringnya lah. Jadi nggak ngasal gitu kan. Ya itu Padahal makanya. anggarannya udah gede. Ya makanya itulah dikasih modal 6 juta sama Buat operasional, pusat, buat Ya, maksud operasional. gua gini, Yang kalau kayak gitu-gitunya bagi ketua gitu. yayasan tuh ya udahlah lu tahun pertama tahun kedua ya udah untungnya Ya, kecil aja, modal, kecil, bener. untungnya kecil aja gitu, nggak usah nyari untung banget gitu. Ya nggak usah tahun pertama tahun Iya, kedua lu Dik. rapihin dulu. Kan buat modal bikin kedua. Yang lain. Kan buat bikin dapur kedua, dapur ketiga belum. Kan yang penting kan operasional dulu aja. Iya. Penting jalan dulu aja. Iya, kan dapat 6 juta sehari. Terus ke joget dah tuh.
Dan terakhir ya sampai bulan April sih, ini belum, emang kan Belum update lagi ya? Jadi dari 189 SPPG di Kota Depok ya, Mm-mm. yang baru punya IPAL tuh baru 55 dari seluruhnya. Tapi kan bakalan ditungguin sampai kalau nggak salah Agustus ya. Ya itu Iya, di SLHS deh ya. Agustus. Nah IPAL-nya tuh tapi harus diupdate terus sih, karena kan tergantung mereka kan prosesnya, terus selesainya kapan dari pendaftaran yang udah Iya, dan kita juga urus. Iya, dan juga setiap minggunya itu pasti ada dapur baru. Ya, datanya tuh terus bergerak. Iya, selalu bertambah. Di kemarin di Tapos aja udah ada 31 titik. Mungkin Itu di satu kecamatan. Ketika si Kiki bilang April 189, mungkin sekarang Mei Udah bisa nambah lebih lagi. lagi, bisa Nambah 200. Makanya terus bergerak datanya nih, data dapur baru, data SLHS, data yang udah punya SLHS kan itu terus. Maupun IPAL-nya juga. Ini gua nggak tahu di Depok berapa nih kira-kira nih ntar nih sampai. Ya, itu dia maksimalnya berapa ya? Ada Iya, nggak di sih kayak Mampang gitunya aja tuh gitu? ada lupa gua harusnya. nargetin berapa, tapi target nasional ya, gua lupa deh berapa ya, Jadi 30. sebenarnya awal-awal kayaknya ada kajiannya dah. Ada. Butuh Depok tuh Dibatesin ya. berapa dan penerimanya berapa? Asal punya uang kayaknya itu. Enggak, punya modal. Punya modal ini sama aja. Uang. Lu nggak berminat nih? Hah? Belum ada modalnya. Iya jauh banget angkanya. Modalnya Men. kan sedikit Dika. Jauh Berarti banget. mainnya di angka ya? Ini angkanya jauh belum. Iya. Iya, Modal MM. ya gitulah. Mungkin kalau yang belum memenuhi itu di bawah itu mungkin modalnya, makanya masih kurang, banyak kurangnya. Tapi kalau yang perfectnya mungkin ya segitu gitu jadinya. Berarti kalau boleh dirangkum-rangkum, yang pemilik SPPG ini nggak ada yang satu kayak yang ikhlas gitu. Gue mau mengabdi ya, mau ngasih makan. Ya sedikit kemungkinan gak sih kalau kayak gitu mah. Ya, Nggak ada. lu modal aja udah gede cuy. Iya. Balik modalnya. Oke lah kayak gitu nggak usah kita perpanjang Iya, lagi. malah jadi Ntar kemana-mana. jadinya Makin bahas yang jurang. lain-lain. Makin di pinggir jurang. Makin di pinggir jurang. Sampai situ aja. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. Subscribe. Bye. Terima kasih teman-teman.